Halo saudara, topik kita kali ini adalah menolak Injil dengan Injil. Kita mulai dari ayat-ayat Alkitab tentang 3 pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus di padang gurun. Ini berujung hardikan Tuhan Yesus kepada iblis supaya jangan mencobai Allahmu. Seraya di setiap ayat ada kata Yesus, ada tertulis. Tidak sadarkah bahwa kata-kata itu sering kita pakai untuk menukas, menangkis, menyanggah pendapat orang yang berbicara atau mengabarkan Injil kepada kita. Kita sering tidak sadar dengan cara begini kita sudah menolak Injil dengan Injil. Tidak setuju pendapat ini? Tidak apa. Mari kita telaah. Apa yang diutarakan panjang lebar oleh seorang yang tidak menyebut ayat Alkitab sama sekali sebagai kutipan atau rujukannya, bukan berarti pendapatnya sama sekali tidak berdasar Alkitab. Ayat Alkitab itu banyak sekali. Ada 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Berapa pasal itu? Berapa ayat itu? Mudah mencari data ini. Zaman sekarang, Anda tinggal klik di Google. Ketika Anda menyanggah seseorang dengan satu ayat saja, setelah dia berbicara panjang lebar, mengabarkan Injil kepada Anda, apakah itu fair? Jawabannya tentu tidak. Sepantasnya Anda juga menjelaskan atau memaparkan konsep-konsep Anda sebagaimana ia telah berbagi konsep kepada Anda itu. Itu bila Anda memberi respon kepadanya. Ingat, ayat Alkitab itu banyak sekali dan semua dapat dipakai sebagai dasar pekabaran sesuai pemahaman masing-masing. Terlebih yang secara tekstual dan kontekstual saling mendekati kebenaran yang dimaksud dan dituntunkan Roh Kudus kepada penulis ayat-ayat Alkitab. Bukankah kita seringkali mengutip ayat Alkitab dan menganggapnya langkah kita itu tepat tentang ayat Alkitab itu? Padahal menurut orang lain, ayat yang Anda kutip itu tidak tepat untuk masalah yang sedang dibahas. Nah, jelas di situ ada peristiwa menolak Injil dengan Injil. Padahal sesungguhnya yang harus Anda lakukan sangat mudah. Pada saat terjadi perbedaan pendapat tentang Injil yang dibahas itu, Anda cukup mengambil jarak dari pertentangan itu, lalu melihat secara global dan esensial dari pekabaran Allah untuk kebaikan dan keselamatan manusia yang sangat dikasihinya. Sementara pihak yang tidak menyebutkan ayat itu bukan berarti dia tidak mampu menunjukkan ayatnya sebagai bukti bahwa Injil yang dibagikan kepada Anda berdasar Alkitab atau istilahnya Alkitabiah. Ini contoh kasus. Sengaja saya sebut aliran yang diserang kritikus untuk menunjukkan bahwa opini yang saya tulis ini hanya karena pengalaman pribadi. Di suatu blogspot tanpa identitas, jelas seorang anti Calvinisme dan reform Injili mengatakan bahwa aliran ini tidak alkitabiah
dan tidak sola scriptura, karena semua keimanannya harus tunduk dan patuh pada Westminster Confession of Faith. Gantinya tunduk pada Alkitab malah tunduk pada confession ini. Logika yang aneh, karena poin-poin confession ini semua ya berdasar pada ayat-ayat Alkitab yang semua ayat rujukannya juga ditulis di setiap poin. Tampak yang dimaksud penyerang Calvinisme itu yang disebut Alkitabiah adalah harus menjawabnya dengan ayat-ayat Alkitab langsung. Dia lupa bahwa convention itu ya pemahaman yang bersangkutan terhadap ayat-ayat Alkitab yang menjadi rujukan atau dasar berdasar hikmat kebijaksanaan tuntunan Roh Kudus kepada masing-masing. Masing-masing? Ya, ternyata yang mengalami serangan-serangan iman semacam itu bukan hanya penganut Westminster Confession, tetapi juga pada 28 doktrin orean dasar Alkitabiah Gereja Advent, Katekismus Gereja Katolik, dan lain sebagainya. Setiap gereja atau aliran punya sendiri-sendiri. Katekismus itu suatu ringkasan atau urean dari doktrin yang umum digunakan dalam pengajaran agama Kristen atau katekisasi juga, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Dasarnya juga Alkitab. Apakah penginjil berdasar katekismus itu berarti menginjil tidak Alkitabiah? Kok kita jadi orang yang terfragmentasi dalam pemikiran memisah-misahkan ayat demi ayat hanya untuk memenuhi gelojoh nafsu disebut Alkitabiah. Padahal kita tahu ayat-ayat Alkitab itu tidaklah berdiri sendiri masing-masing ayat. Kita butuh membandingkan ayat yang kita pakai untuk menginjil atau melawan penginjilan orang lain dengan ayat Alkitab lain pula yang terkait, komprehensif, dan integral. Dan upaya Kristen yang dibimbing Roh Kudus untuk pemahaman semacam ini wujudnya ya confession, urean dasar Alkitabiah, katekismus, dan sejenisnya. Nah, di situ nyata manusia tetap manusia, terfokus atau berpusat pada Allah tidak menjadikan manusia itu menjadi Allah. Ia tetap manusia dengan berbagai keterbatasannya. Oleh karena itu, janganlah melawan Injil dengan Injil, tetapi perkuatlah Injil dengan Injil.